Jadi tema kita pada subuh pagi ini adalah sebelum kembali pulang ke kampung akhirat. Jadi setiap yang mudik pasti balik. 3 hari pulang, seminggu pulang, ada yang sebulan pulang. Kalau berlayar pulangnya berapa lama, Pak? 9 bulan berlayar, terus balik berapa lama tuh? 2 bulan ya, gitu. Jadi lebih lama di luarnya daripada di kampungnya. Ya. Jadi mudik itu berasal dari bahasa Jawa. Ya. Mudik itu pulang sebentar, nggak lama. Ya. Tadi kan berlayar 9 bulan, kemudian pulang 2 bulan. Tapi rata-rata 3 hari. Ya. Apalagi kalau kemudian dalam rangka bertamu, ya. Bertamu kan tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Kalau lebih dari 3 hari ada yang namu ke rumah kita, tanya mau namu mau ngontrak gitu. Ya. 3 hari. Ya. Jadi 1 hari wajib dilayani, dihormati, dimuliakan. Ya. 2-3 hari itu sunnah untuk dihormati, ya, dilayani dan dimuliakan. Lebih daripada itu tanya, ya, mau ngontrak atau enggak gitu. Jadi setiap yang mudik pasti balik. Jadi tidak lama, hanya beberapa hari saja. Ya. Ada mudik yang tidak balik lagi, ada. Ya. Yaitu mudik selamanya ke kampung akhirat, kampung yang sebenarnya. Ya. Allah menyebutnya sebagai al-hayawan. Ya. Al-hayawan itu kampung di mana kita hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Ya, gitu. Kemudian sebelum kembali pulang ke kampung akhirat, siapkan bekal. Ya. Dan bekal yang utama dan pertama itu pertama sodako. Ya. Jadi sodako itu bekal utama pertama sebelum kita pulang ke kampung akhirat. Ya. Sebab nyesel kalau pulang ke kampung akhirat kita belum bersodako atau tidak pernah bersodako. Yang kedua baru amal soleh, amal yang mengikuti aturan Allah yang ada dalam Al-Quran, amal yang mengikuti contoh Rasul yang ada dalam As-Sunnah, itu amal soleh, amal yang disyariatkan, amal yang diperintahkan. Nah, perjalanan kembali pulang ke akhirat itu diawali dengan sakratul maut. Itu pasti, ya. Jadi sebuah keniscayaan setiap orang, ya, ketika, ya, menempuh perjalanan kembali ke kampung akhirat itu diawali dengan sakratul maut. Sakrat itu mabuk, ya. Al-maut itu kematian. Dan itu secara mendadak, ya, dan tiba-tiba. Bisa sakit dulu kemudian, ya, sakratul maut, atau tanpa sakit langsung sakratul maut. Jadi sifatnya itu pertama mendadak, yang kedua tiba-tiba. Oleh karena itu kita diperintahkan takwa. Takwa itu pertama artinya takut. Yang kedua takwa itu hati-hati. Jangan sampai, ya, ketika kita sedang lalai, ya, itu tiba-tiba secara mendadak maut menjemput. Ya. Dan kemudian penyesalan pertama yang dialami, ya, orang yang didatangi kematian atau sedang mengalami sakratul maut adalah tidak bersedekah dan tidak beramal soleh. Ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Munafikun, ya, ayat 10 itu. Ya. Jadi 2 hal yang disesali oleh orang yang dijemput kematian. Yang pertama belum sedekah, yang kedua, ya, belum beramal soleh. Ya. Jadi wa anfiku, kata Allah, kalian harus berinfak, berzakat,
bersedekah. Mimma razaqnakum, dari apa yang kami berikan kepada kalian berupa rizki. Ya. Min qabli, sebelum ayat dia datang ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian al maut, yang namanya kematian. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu ya selalu infak, ya, baik ketika kaya maupun ketika miskin, baik ketika susah maupun ketika senang, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Dan itu ciri pertama orang yang bertakwa, yang dijanjikan ampunan dan surga seluas langit dan bumi. Ya. Nah, ketika ya, dijemput dengan sakratul maut, ya, dengan tiba-tiba dan mendadak itu, fayaqula, ada orang yang berkata, Robbi, ya Allah, laula akhartani, ya, alangkah baiknya kalau engkau tangguhkan kematian buatku. Ya, minta ditangguhkan itu, ya, matinya itu ila ajalin qarib, barang sebentar saja. Ya. Jadi di dunia waktu yang lama, waktu yang panjang itu disia-siakan, diabaikan. Baru terasa pentingnya waktu itu pada saat sakratul maut. Minta waktu sejenak hanya untuk fa'asaddaqa, bersedekah, wa akun minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Ya. Orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan itu disesali pada saat sakratul maut. Kalau sekarang kadang-kadang nggak nyesel, ya. Jadi tenang-tenang saja, aman-aman saja. Baru nyesel ketika dijemput dengan kematian. Kemudian sebelum kembali pulang ke kampung akhirat, siapkan jiwa yang tenang, ya. Yaitu jiwa yang senang dan lapang, ya, serta ridho dalam ibadah kepada Allah. Jadi ibadah itu harus senang, ibadah itu harus tenang, ibadah itu harus ridho. Ya, ridho diatur oleh Allah, ridho dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, sehingga layak diakui sebagai hambanya serta masuk ke dalam surganya. Jadi surat Al-Fajr ayat terakhir itu memanggil orang yang memiliki jiwa tenang. Jadi setiap ibadah dia senang, setiap ibadah dia ridho, ya. Ya. Kemudian dia akan diakui sebagai hambanya, dipersilakan masuk ke dalamnya, dan kalau sudah diakui sebagai hambanya maka layak untuk mendapatkan surganya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi tidak mungkin kita diridhoi oleh Allah kalau kita tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi yang masuk surga itu adalah hamba Allah yang ibadah kepada Allah, ya. Dan hamba Allah itu adalah orang yang ibadah kepada Allah dengan apa? Dengan ridho, ya. Makanya diridhoi oleh Allah, dan ibadahnya dalam keadaan tenang, dan ibadahnya dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, ya. Sebab ada orang yang ibadah itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban, ada itu, ya. Yang kedua, ada ibadahnya itu merasa sebagai beban itu, ya. Ya. Aduh, udah azan lagi kan gitu ya. Perasaan baru adzan kok udah adzan lagi gitu kan. Ya. Kalau salam plong banget ya. Assalamualaikum salam plong, berarti merasa sholat itu beban itu, ya. Jadi kalau mau Idul Fitri seneng banget gitu ya. Merasa bebas dari kewajiban. Jadi enggak tarawih lagi, enggak saum lagi kan. Ada orang yang ibadahnya itu sebagai beban, ada. Tapi ada orang yang ibadahnya itu ya sebagai kebutuhan, ya.
Jadi hendaklah kalian beribadah kepada Allah sesuai dengan kebutuhanmu kepadanya. Ya. Jadi semakin banyak kita kebutuhan kepada Allah, semakin banyak kita ibadah kepada Allah. Ya. Semakin besar kebutuhan kita kepada Allah, maka ibadah kita pun semakin semangat, ya, semakin mantap. Dan lewat sabda, ya, Rasul Sallam, ya, beliau pernah menggambarkan keadaan seorang mukmin ketika dijemput nyawanya setelah dicabut malakul maut. Itu digambarkan itu. Jadi sesungguhnya ketika seorang hamba yang beriman berada dalam keadaan meninggalkan dunia, ya, jadi akan berpisah dengan dunia dan menuju akhirat, nah, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang wajah mereka putih bersinar seperti matahari. Jadi suasananya menyenangkan itu, ya, ketika akan dijemput sakratul maut. Jadi malaikat turun dengan wajah putih bersih bersinar, ya, laksana matahari. Kemudian mereka itu membawa kain kafan dari sorga dan wewangian dari sorga, ya. Jadi kafannya itu putih banget, bersih banget, kemudian wangi banget, ya. Ya. Sampai hari ini kita kan belum pernah mencium, ya, wewangian sorga. Tapi katanya ada, ya, minyak wangi yang paling wangi, itu namanya gaharu, ya. Ya, tapi di sorga juga ada yang namanya minyak misik, ya, minyak yang sangat wangi sekali, ya. Kalau di kita, ya, minyak misik itu kalau saya pakai kemudian nyamperin istri saya, bau aki-aki, ya. Minyak misik itu, padahal minyak misik itu adalah minyak yang dipakai pengharum tutup botol, ya, minuman ahli sorga, ya. Jadi dicampur, ya, yang namanya suplemen dari sorga, kemudian tutupnya saja wangi banget itu. Nah, ini malaikat yang akan, ya, menyaksikan bagaimana prosesi sakratul maut orang yang beriman itu, ya, penampilannya itu sangat menyenangkan, tidak menakutkan. Bahkan bawa kain kafan yang sangat putih dan bersih di samping wewangian yang sangat wangi sekali, khusus didatangkan dari sorga. Kemudian lalu mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Jadi banyak banget malaikat yang hadir menyaksikan prosesi sakratul maut orang yang beriman. Kemudian setelah itu baru datang malakul maut, yang kita lebih mengenalnya sebagai malaikat Israel, ya. Tapi Allah, Rasul tidak menyebutnya sebagai Israel, ya. Allah menyebutnya sebagai malakul maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, ya. Dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, inilah, ya, ucapan yang akan didengar oleh orang yang beriman, ya, dari malaikat yang namanya malakul maut, di mana di sampingnya dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang menyenangkan. Apa kata malakul maut? Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila magfirati minallah wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah, ya. Jadi dicabut nyawanya itu dibawa menuju ampunan dan ridho Allah. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim dari Abu Hurairah. Ada kata thayyibun nafsi, ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan, ya, thayyibun nafsi? Ternyata caranya itu lewat sholat tahajud. Kalau di bulan Ramadan lewat apa? Lewat sholat tarawih itu. Jadi alaikum biqiyamil lail. Kalian harus ibadah malam, bangun untuk ibadah, diantaranya salat tahajud. Wa innahu da'bus sholihin, ya, qablakum. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Jadi ciri orang-orang saleh sebelum kita itu biasa qiyamul lail.
Kemudian wa maqrabatul lakum ila rabbikum. Ya, qiyamul lail juga sebagai ya alat ya, cara untuk mendekatkan diri kepada Rabb kalian. Kemudian wa manhatun anil itsmi, sebagai pencegah dari yang namanya dosa. Dosa itu ringan dan mudah, tapi dengan qiyamul lail Allah susahkan, Allah beratkan tuh. Wa maqfaratun lisayyi'at, dalam waktu yang sama ya qiyamul lail itu sebagai alat untuk menutup kesalahan. Jadi tidak cukup dosa diampuni, tapi juga kesalahan harus ditutup. Sebab ada hari di mana kesalahan itu dibongkar habis. Sekarang ada orang yang aman dan selamat, ya, kesalahannya tidak diketahui oleh orang. Tapi nanti ada satu hari di mana kesalahan tidak akan luput. Namanya yaumut taghabun itu. Semua kesalahan itu dibongkar habis. Tapi orang yang qiyamul lail ditutup oleh Allah. Di dunia aman, selamat, di akhirat juga tidak akan dipertontonkan di hadapan umum. Baru kemudian wa matradatun ya lidai anil jasadi. Ya, penyakit yang ada di dalam tubuhnya diusir oleh Allah. Ya. Ini bukan penyakit fisik, tapi penyakit ya, psikis, penyakit jiwa, penyakit hati. Di antaranya adalah jelek akhlak, kemudian malas. Ya. Orang yang jelek akhlaknya, kemudian malas, ya, maka dia akan dijadikan orang yang baik hatinya, baik akhlaknya, dan rajin. Itu adalah buah dari qiyamul lail. Thayyiban nafsi nasyitan. Allah akan jadikan orang yang biasa qiyamul lail itu thayyiban nafsi, punya pribadi yang bagus, akhlak yang mulia. Wa nasyitan, dan rajin. Rajin, semangat ya dalam beribadah dan beramal soleh. Ya. Kemudian dan lewat sabdanya Rasulullah SAW juga menggambarkan keadaan orang durhaka. Ya, ketika dijemput nyawanya setelah dicabut ya malakul maut. Digambarkan juga ya. Yaitu sesungguhnya hamba yang pendosa, gemar maksiat, ketika berada di akhir hayatnya di dunia dan menuju kehidupan akhirat, akan turun kepadanya malaikat dari langit yang berwajah hitam, ya, menakutkan, menyeramkan, membawa kain kapan yang kasar, berbau busuk, ya. Jadi baunya tuh menyebar itu, ya. Sampai malaikat saja mencium bau busuk itu, ya. Kemudian mereka duduk di sekeliling sejauh mata memandang. Banyak juga tuh, ya. Sama seperti sekarang. Ini malaikat tuh ke atas itu, ya. Ya. Kalau nanti sekeliling orang yang sakratul maut, ya, yang gemar melakukan dosa dengan wajah yang hitam dan menakutkan, ya, duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Banyak banget. Baru kemudian datanglah malakul maut hingga duduk di dekat kepalanya dan berkata, ya, apa? Ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan marah Allah. Jadi ukhruji ila sakhati minallah wa ghadab, keluarlah kamu menuju murka dan marah Allah. Ini hadisnya sama ya, riwayat Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kemudian sebelum kembali pulang ke kampung akhirat, siapkan bekal ilmu, ya, bekal iman, bekal amal. Agar apa? Agar dapat menjawab pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur sebagai tempat persinggahan pertama di akhirat. Jadi alam akhirat itu ada terminalnya, ya, ada tempat persinggahan sementara. Nah, terminal pertama akhirat itu adalah alam kubur. Kalau kita selamat menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka kesananya akan dimudahkan. Ya, ini sangat menentukan. Dan ternyata bekal yang harus dibawa, ya, yang pertama adalah bekal iman, yang kedua bekal ilmu, dan yang ketiga bekal amal. Insya Allah akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Makanya kesempatan, ya, sekarang, ya, sambil menunggu ajal menjemput itu, tingkatkan iman,
tingkatkan ilmu, tingkatkan amal. Ini disabdakan oleh Nabi SAW bahwa innal abda idza wudhi'a min qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Ketika yang namanya seorang hamba jenazahnya sudah dimasukkan ke dalam kuburnya dan orang-orang yang mengantarkannya sudah meninggalkannya, ya, wa innahu la yasma'u qara'ni alihim, maka penghuni kubur ya itu sudah dihidupkan kembali oleh Allah, ya. Jadi sudah hidup lagi itu, ya. Jadi nggak lama itu. Begitu yang mengantar jenazahnya meninggalkan kuburannya, ya dalam waktu yang sama dihidupkan. Dan waktu itu ternyata pendengarannya sangat tajam sekali, sehingga dia bisa mendengar suara sendal, suara sepatu, suara terompah, suara alas kaki yang digunakan oleh penghuni kubur. Makanya disunahkan kalau ke kuburan itu, ya supaya tidak mengganggu penghuni kubur, copot alas kaki, ya, betul kan? Coba kalau kita lihat, kebanyakan copot alas kaki enggak? Enggak, ya. Jadi itu bisa mengganggu ya orang yang ada di alam kubur. Mereka ya mendengar suara alas kaki orang yang ya mengantarkannya atau meninggalkan kuburannya. Kemudian setelah itu datanglah kepadanya dua malaikat, mendudukannya dan bertanya. Jadi dalam posisi berbaring, dia sudah hidup dan bisa mendengar. Kemudian didudukkan oleh malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Nah, baru kemudian ditanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dulu waktu di dunia kamu katakan kepada seorang laki-laki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya itu, ditanya keimanannya, ditanya keilmuannya, dan ditanya tentang amalnya yang berkaitan dengan orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya tidak pernah dia beribadah kecuali kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad itu hanya hamba dan Rasulnya. Wajib diteladani ibadahnya, wajib diikuti sunnahnya. Itu ciri orang yang beriman, berilmu dan beramal. Kaitannya dengan pertanyaan malaikat kubur di alam di Munkar Nakir. Apa yang kamu katakan? Apa komentar kamu terhadap seorang laki-laki yang bernama Muhammad SAW ini? Jadi dihadirkan. Ya. Jadi mengenalnya lewat iman, mengenalnya lewat ilmu, mengenalnya lewat amal. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, ya. Maka kemudian dikatakan kepadanya, ya, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di sorga. Ya. Jadi kalau kemudian tidak bisa menjawab, tempat duduknya di neraka itu. Ya. Tapi kalau bisa menjawab, diganti oleh Allah dengan tempat duduk di sorga. Ya. Kenapa duduk? Ini gambaran bahwa ternyata sorga itu tempat istirahat. Tapi kemudian neraka, bayangkan duduk di atas neraka, gimana rasanya ya? Ya, silakan aja nanti pulang ke rumah, ya kompor gas LPG nyalain, duduk di atasnya, kuat berapa lama nih? Ya. Jadi tidak bisa itu menikmati ya kesenangan di neraka. Jadi sebelum ditanya itu sudah disiapkan tempat duduknya di neraka. Tapi ketika bisa menjawab karena dia iman, dia ilmu dan dia amal, ya, yang berkaitan dengan sunnah Rasul, maka dia bisa menjawabnya bahwa dia adalah hamba Allah dan dia adalah Rasulullah SAW. Berbeda dengan orang yang munafik, kata Rasul, ya, atau orang kafir. Ketika ditanya, ya apa komentar kamu dulu waktu di dunia tentang orang ini yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata orang kafir dan munafik? La adri, aku tidak tahu. Ya, kuntu aqul ma yaqul annas, aku cuman mengatakan apa yang dikatakan oleh orang.
Jadi tanpa iman, tanpa ilmu, tanpa amal, ya. Cuman ikut-ikutan doang, ya. Sekarang kan banyak itu, ya, anak remaja itu, terutama akhwat itu kan, pakai jilbab rapi, ya. Tapi tiktokannya itu dengan isyarat apa tuh ya? Ya, itu kan bukan isyarat umat Islam ya, ditiru habis itu, ditiru habis itu. Memang nanti ya umat Rasul itu kan mengikuti Yahudi dan Nasrani, ya, diantaranya dalam gerakannya, ucapannya dan sebagainya. Nanti ada orang yang mengatakan aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang banyak. Jadi tanpa iman, tanpa ilmu, tanpa amal, maka kemudian ya dia dipukul dengan palu besi sekali pukulan. Ya. Bayangkan dipukul dengan palu besi sekali pukulan. Ya. Ini salah satu bentuk azab kubur. Jadi azab kubur itu nyata. Azab kubur itu menimpa ruh dan jasad. Ya. Jadi setelah ruhnya dimasukkan ke dalam jasad yang baru, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, akan disiksa diantaranya dengan palu yang terbuat dari besi 1 kali pukulan, hingga dia berteriak dengan suara yang bisa didengar oleh makhluk di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Ya. Jadi di tempat-tempat di mana ya ada kuburan, ya itu banyak teriakan histeris, ya, dari orang-orang yang disiksa di alam kubur. Teriakan pertama ketika merasakan bagaimana dahsyatnya, ya, ketika palu besi dipukulkan kepada orang kafir dan munafik, dan suaranya menggelegar dan terdengar oleh apa? Oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Ya. Jadi kalau jin dan manusia, terutama manusia, mendengar teriakan orang yang disiksa di alam kubur, mungkin nggak mau tinggal dekat kuburan ya. Ya. Tapi dalam kenyataannya kan ada yang main gaplek di atas kuburan ya. Ada yang main judi di atas kuburan, ada yang pacaran di atas kuburan ya. Nggak bakal kuat itu tinggal di dekat kuburan. Kalau oleh Allah ditakdirkan bisa mendengar jeritan, teriakan histeris orang yang disiksa di alam kubur. Itu hadisnya riwayat Bukhari ya, nomor 1338, dan hadis riwayat Muslim nomor 2870. Ya. Kemudian sebelum kembali pulang ke kampung akhirat, jangan berpaling dari Al-Qur'an serta tidak melupakan ibadah dan taat kepada Allah, ya, agar apa? Agar tidak dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan buta, ya. Jadi buta di dunia paling mungkin 70 tahun ya, 80 tahun atau 100 tahun. Tapi coba butanya di alam mahsyar, ya. Alam mahsyar itu tempat yang terbentang luas, tidak ada bukit, tidak ada lembah, ya, rata datar. Tapi untuk dihisab, kemudian setelah itu menempuh perjalanan yang sangat jauh, ya. Bayangkan dalam keadaan buta kira-kira, ya. Melek aja belum tentu gampang nyampe ke sorga, ya. Ini dalam keadaan dibutakan oleh Allah. Kenapa? Karena berpaling dari Al-Quran, ya. Jadi waman a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dzanka, ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia kemudian nanya sama Allah, ya Allah, ya kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal waktu di dunia bisa melihat, ya, gitu. Jadi ada orang yang buta di dunia kemudian bisa melihat di akhirat. Ada orang yang melihat di dunia tapi bisa buta di akhirat, bisa. Dan ternyata apa kata Allah, ya, kadzalik atatka, ya, kemudian ayatuna panasitaha wa kadzalikal yauma tunsa.
Ya, kata Allah, ya, kamu dibutakan sekarang sementara di dunia tidak buta karena pernah datang kepadamu waktu di dunia ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya, ya. Dan seperti itulah pada hari ini kamu dilupakan oleh Allah. Jadi siapa orang yang dilupakan oleh Allah? Di antaranya orang yang dibikin buta pada hari kiamat karena tidak peduli dengan ayat-ayatnya. Ingat, melupakannya, ya. Makanya salah satu sunnah Rasul itu menghafalkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya ingat, ya. Jadi jangan sampai hari ini kita, ya, hafalan kita tidak bertambah-tambah, ya. Jadi Al-Quran itu harus diingat. Kalau ingat Al-Quran, Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita lupa Al-Quran, apalagi sampai melupakannya, Allah akan melupakan kita. Bentuk atau cara Allah melupakan kita dibikin buta di alam mahsyar. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi bukan hanya sekedar dipajang Al-Quran itu, ya. Ada kalanya orang itu nulis ayat kursi, ya, dibikin poster, ya, ditempel di dinding tapi nggak pernah dibaca, ya. Mau dibaca. Jadi bagaimana setan, ya, takut kepada orang itu, ya. Jadi takut itu kalau dibaca, kalau nggak dibaca mah nggak bakal takut, ya. Jadi orang itu kalau sebelum tidur baca ayat kursi, setan nggak berani dekat sampai subuh itu. Tapi kalau tidak dibaca, cuma dipajang doang, tetap aja dekat. Walaupun dipajangnya itu di kamar tidur, kan, seperti itu. Kemudian sebelum kembali pulang ke kampung akhirat, jaga ketakwaan kepada Allah serta jaga keislaman sampai mati, sampai husnul khatimah, diantar malaikat sampai pintu sorga, disambut hangat malaikat ridwan serta dipersilahkan masuk ke dalam sorga. Jaga iman, jaga takwa, jaga Islam itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan takwa, mati dalam keadaan Islam, insya Allah akan digiring, ya, diantar, dibimbing oleh malaikat yang bernama Sa'id dan Syahid. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan diantar ke dalam sorga secara berombong-rombongan, ya. Jadi penting itu berjamaah, ya. Nggak boleh Islam sendirian, nggak boleh iman sendirian, nggak boleh takwa sendirian, ya. Karena berjamaah itu ada keberkahan. Nah, di antaranya kita akan digiring berombong-rombongan, ya, menuju sorga karena ketakwaan kita yang dilandasi keimanan dan membuahkan keislaman. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya yaitu sorga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaga berkata kepada mereka, salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin. Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kepada kamu kekal di dalamnya. Ya, inilah salam sejahtera. Jadi salam sejahtera yang sejati, yang hakiki dan abadi ketika digiring oleh dua malaikat sampai ke pintu sorga, kemudian dapat sambutan dari malaikat Ridwan. Salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin. Salam sejahtera buat kalian. Silahkan masuk ke dalam sorga dalam keadaan kekal. Maka apa yang diucapkan oleh penghuni sorga, ya, ketika kemudian dipersilahkan masuk sorga, waqalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Jadi puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Allah tidak akan ingkar janji itu. Kalau iman, Islam, takwa, insya Allah sampai ke pintu sorga, disambut malaikat Ridwan, dipersilahkan masuk. Wa awrathanal ardona tabau minal jannati haitsu nasya. Dan kami telah diwarisi, ya, sebuah tempat, ya, yang kami tempati, itu sorga. Jadi sorga itu adanya di bumi, tapi bukan bumi yang sekali. Bumi yang satu kali rotasinya ada yang 1000 tahun.
Ada yang satu kali rotasi itu 50.000 tahun. Ya, kalau di dunia kan satu kali rotasi 24 jam kan, 24 jam. Ya, nah bumi yang demikian besar itu ya Allah wariskan kepada kami, ya berupa apa? Sorga yang kami bisa tinggal atau menempati di mana saja kami kehendaki. Jadi banyak itu, ya. Mau di mana saja silahkan, ya. Kalau kita kan tempatnya itu lagi ya. Ya. Jadi pulangnya ke tempat itu lagi ya. Mungkin orang paling banyak rumahnya berapa sih ya? Tapi di surga banyak rumah, banyak istana, banyak kemah. Bahkan di dalam kemah itu banyak bidadari yang dipingit. Kan luar biasa tuh, batas Surat Ar-Rahman tuh. Ya, kaya dengan tempat tinggal. Jadi di mana saja kami berada, ya dipersilakan oleh Allah menikmati kesenangan yang ada di surga. Fa ni'ma ajrul amilin. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Itu Az-Zumar ayat 73 sampai 74 ya. Silakan ada yang tanyakan sampai